Allahu 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 Allah Allahu Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Senantiasa puja-puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah hingga detik ini masih mengilhamkan kepada kita hati yang penuh keimanan, keislaman, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita untuk menuju ke tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu di masjidnya Allah. Selawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Nabi Muhammad, satu-satunya Nabi yang kita harapkan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Yang saya hormati Tunku Umum Syekh Kemasjidan Al-Mabrur, BKM, Panitia Pembangunan Masjid, dan yang saya hormati seluruh para jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita berada kembali di bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW, sehingga kita mengingat kembali bahawa perjuangan Rasulullah SAW untuk menegakkan keimanan di muka bumi ini seolah-olah Rasulullah senantiasa hidup dalam hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Poin penting di bulan Rabiul Awal ini adalah tujuan daripada Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam surah Al-Ahzab yang sering kita dengar, yang sering dibacakan, disyiar-syiarkan di mana saja, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah utus menjadi satu-satunya suri teladan bagi kita dalam urusan apapun. Sehingga ketika kita bermuamalah, berperadaban, berpolitik, bahkan dalam urusan rumah tangga, senantiasa standar operasional yang kita lakukan adalah standarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui sunnah beliau, kita berusaha untuk selalu memenuhi sunnah-sunnah itu, sehingga Rasulullah benar-benar menjadi uswah bagi kita dalam kehidupan. Poin penting dalam pengutusan Rasulullah SAW adalah memanusiakan manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Rasulullah mengakui bahawa beliau diutus satu-satunya adalah dengan tujuan menyempurnakan akhlak. Jadi ketika kita berbicara tentang Rasulullah, maka di situ kita berbicara tentang akhlak. Di mana ada akhlak berarti di situ ada agama. Maka mustahil sesuatu hal yang sia-sia ketika kita berbicara agama tidak ada akhlak di situ. Itu perkara yang sia-sia. Tapi tanpa kita bicarakan agama, ketika akhlak itu ada, maka seolah-olah agama ada di situ. Aksaru ma yudkhulun nasul jannata taqwallah wa husnul khuluq. Rasulullah berpesan bahawa kebanyakan yang memasukkan manusia ke surga itu adalah takwa kepada Allah dan bagusnya akhlak. Kalau kita buka lembaran-lembaran Al-Quran, kita akan menemukan bahawa penghuni-penghuni surga itu tidak lain ketika mereka hidup di dunia adalah orang-orang yang dipenuhi dengan akhlakul karimah. Bahkan akhlak ini dapat mengundang ridhanya Allah. Mari kita ambil contoh salah satu di mana Allah memberi hidayah, memberi keimanan kepada sekelompok orang
yang secara agama, secara syariat adalah orang-orang yang sangat melanggar. Ketika Allah memberi keimanan kepada para penyihir di masa Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Di masa Nabi Musa alaihi salam. Kita dikejutkan. Kenapa bisa Allah memberikan hidayah kepada kelompok penyihir? Sedangkan kita tahu perbuatan sihir itu adalah musyrik yang luar biasa, di mana Allah sangat membenci. Ketika kita buka lembaran Al-Quran, ada satu poin penting di situ, sehingga kita menemukan alasan Allah itu memberikan hidayah, memberikan keimanan kepada para penyihir itu. Saat Nabi Musa berhadapan dengan para penyihir, para penyihir berkata dengan sopan kepada Nabi Musa. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Para penyihir itu berkata dengan sopan kepada Nabi Musa, wahai Musa, kamu duluan yang melempar tongkat atau kami? Ini kan sebuah gaya bahasa yang sopan, sehingga Nabi Musa pun tidak mau kalah sopan. Nabi Musa menjawab, qala alqaw. Nabi Musa menjawab, kalian dulu yang lemparkan. Sehingga percakapan yang sopan ini mengundang ridhanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memasukkan hidayah keimanan yang kuat kepada para penyihir ini. Bahkan ketika Fir'aun mengancam mereka, la usallibannakum min khilaf, akan aku salib kalian, akan aku gantung kalian, wala uqatti'annakum aydiyakum wa arjulakum min khilaf, aku potong tangan kalian, aku potong kaki kalian, lalu aku salib. Apa kata para penyihir Fir'aun? Mantan penyihir Fir'aun yang kemudian beriman, kami lebih baik disalib dan mati ketimbang harus mengakui bahwa Fir'aun itu adalah Tuhan. Ini kan keimanan yang luar biasa yang kita idam-idamkan, sehingga akhir hayat kita itu benar-benar mendapat ridhanya Allah. Karena apalah arti kehidupan di dunia yang sebentar ini dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dapat kita pahami sehebat-hebat dosa yang dilakukan oleh manusia, ketika dia mampu memanfaatkan kesempatan untuk berbuat baik, maka di situ Allah bisa saja mengundang ridhanya Allah. Sehingga jangan sampai kita melewatkan satu kesempatan pun dalam urusan berbuat baik. Aksaru ma yudkhulul jannata taqwallah wa husnul khuluq. Kebanyakan orang masuk surga itu karena akhlak yang baik dan takwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, di antara sekian banyak model-model akhlak yang Rasulullah contohkan kepada kita, ada 3 akhlak di mana Rasulullah berpesan sebaik-baik akhlak manusia di penduduk dunia dan akhirat. Ketika beliau memberitahu kepada sahabatnya Uqbah, dalam sebuah hadis, Uqbah berkata, laqitu Rasulullah fabadartuhu wa akhaztuhu biyadi. Aku berjumpa dengan Rasulullah, kemudian aku menghampiri Rasulullah, lalu aku memegang tangan Rasulullah. Fabadarani wa akhadha biyadi. Kemudian Rasulullah pun menghampiriku, dan kemudian beliau juga memegang tanganku. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, ya Uqbah, wahai Uqbah, ala ukhbiruka ala afdali akhlaqi ahli dunya wal akhirah. Wahai Uqbah, maukah engkau aku tunjukkan akhlak yang paling baik di antara penduduk bumi, penduduk dunia dan akhirat? Qala bala. Uqbah menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, tasilu man qata'aka. Akhlak yang pertama adalah engkau menyambung silaturahmi dengan orang yang memutus silaturahmi denganmu. Yang kedua, wa tu'ti man haramaka. Engkau memberi kepada orang yang pernah berbuat kikir kepadamu. Engkau memberi kepada orang yang pernah menolak memberi kepadamu. Dan yang ketiga, wa ta'fu amman zalamaka.
engkau memaafkan orang yang pernah menzalimimu. Maka 3 akhlak ini menjadi akhlak utama penduduk dunia dan akhirat. Secara selintas kalau kita lihat, ini memang perkara yang gampang-gampang saja, tetapi dalam prakteknya ini merupakan perkara yang berat. Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Pasti kita akan dihadapkan dengan 3 perkara ini. Yang pertama, tasilu man qata'aka. Engkau menyambung silaturahmi dengan orang yang pernah memutus silaturahmi denganmu. Silaturahmi merupakan hal yang urgen sekali dalam kehidupan sosial kita. Tanpa silaturahmi, semua program-program keagamaan, syiar-syiar agama itu menjadi binasa. Sehingga Allah mengancam orang-orang yang memutus silaturahmi. Lewat lisan Rasulullah berpesan, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga. Sekali-kali tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Jadi sehebat apapun ibadah kita, bacaan Al-Quran kita, ketika kita mampu memutus silaturahmi, maka selesai semua urusan, tidak berguna. Maka di sini Rasulullah berpesan, jangan sekali-kali kita memutus silaturahmi. Pun demikian, dalam kehidupan sehari-hari tentu kita akan dihadapkan dengan perkara-perkara sosial, di mana kita tentu akan berhadapan dengan orang-orang yang mungkin melakukan memutus tali persaudaraan dengan kita. Maka akhlak yang harus kita tunjukkan adalah kita berusaha untuk memperbaikinya. Laisal wasilu bil mukafi'i. Silaturahmi itu bukan menjalin hubungan dengan orang yang memang sudah baik dengan kita. Ada orang berbuat baik kepada kita, kemudian kita berbuat baik kepada orang itu hal yang normatif, hal yang biasa, yang tentu bukan menyambung. Kata Nabi, laisal wasilu bil mukafi'i. Itu bukan perkara menyambung, tetapi itu menjaga silaturahmi. Walakinnal wasilu idza quti'at rahimuhu wasalaha. Akan tetapi silaturahmi adalah ketika ada orang lain memutus dengan kita, kita berusaha dengan ikhlas hati untuk menyambungnya kembali. Dan jangan pernah malu untuk memulai dalam urusan menyambung silaturahmi, karena ini pasti urusan memutus silaturahmi pasti akan kita hadapi. Karena tadi bahwa kita manusia adalah makhluk sosial, dengan segala perkara, dengan segala urusan yang kita hadapi. Yang kedua, akhlak yang paling baik yang dimiliki oleh penduduk dunia dan akhirat adalah tu'ti man haramaka. Engkau memberi kepada orang yang pernah menolak untuk memberi kepadamu. Orang pelit, urang krit. Biasanya fitrah manusia itu kalau menyogok hanibi kedanyo danyo pi handabi gegok. Menyogok mekring danyo danyo pi mekring go. Tetapi kata Rasulullah, keburukan itu tidak dibalas dengan keburukan. Itu tidak menyelesaikan perkara dan tidak ada agama di situ. Ketika ada orang berbuat kikir kepada kita, kita berusaha untuk tidak membalasnya dengan kekikiran yang sama. Maka apa beda dengan keburukan dengan keburukan? Apa bedanya keimanan kita dengan orang yang tidak beriman? Dan ini merupakan hal yang sulit karena fitrah manusia tadi. Tetapi ketika kita menjadikan penilaian itu adalah milik Allah, hana urusan, imekrik ngedong hana dumbalah. Karena apa? Standar penilaian kita itu benar-benar karena Allah. Mau dia buat pelit, mau enggak, ya terserah dia. Yang penting saya berusaha agar dinilai Allah sebagai orang yang memiliki akhlak yang baik. Terlebih-lebih dengan urusan-urusan yang tetangga, urusan-urusan persaudaraan di kehidupan kita sehari-hari. Ini pasti akan terjadi ketika kita memperingati hari lahirnya Nabi, maka setidaknya kita harus mampu mencontoh kehidupan yang diberi contoh oleh Nabi SAW. Sehingga salawat kita kepada Nabi, salam kita kepada Nabi itu tidak hanya secara lisan, tetapi benar-benar kita lakukan dengan perbuatan.
Yang pertama tadi menyambung silaturahmi, yang kedua tidak membalas kekikiran dengan kekikiran yang sama. Walaupun pada dasarnya sifat kikir ini adalah sifat yang salah satu sifat yang membinasakan manusia. Rasulullah berpesan, sesungguhnya ada 3 perkara yang banyak sekali membinasakan manusia. Yang pertama, kikir yang dituruti, sifat pelit. Ada kesempatan untuk bersedekah, dia tidak menggunakannya. Ada kesempatan untuk memberi, dia tidak menggunakannya. Itu bisa membinasakan manusia. Yang kedua, nafsu yang terus dipatuhi, diikuti. Ketika ada hal yang melanggar syariat Allah, kemudian nafsu mengajak untuk melanggar, kita turuti, maka itu adalah hal yang membinasakan manusia. Dan yang ketiga, kebanggaan terhadap diri sendiri. Ketakjuban kita kepada diri sendiri itu bisa membinasakan manusia itu. Jadi poin yang kita ambil adalah kekikiran. Walaupun Rasulullah melarang sekali sifat kikir ini, tetapi janganlah sampai kita membalas kekikiran dengan kekikiran yang sama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang ketiga, akhlak yang terbaik yang dimiliki oleh penduduk dunia dan akhirat adalah wa ta'fu amman zalamaka. Engkau memaafkan orang yang pernah menzalimimu. Kita tahu bahwa zalim itu adalah dosa yang besar. Setelah durhaka kepada orang tua, maka zalim masuk ke dalam dosa yang kedua. Dan Rasulullah senantiasa berpesan, jangan pernah berbuat zalim. Babani maftuhani muajjalan. 2 dosa yang Allah buka pintu azabnya di dunia dan bertempo. Pasti Allah balas di dunia. Kalau enggak hari ini, besok. Yang jelas sebelum kita mati, dosa zalim itu akan kita rasakan. Az-zulmu wa uququl ummahat. Zalim dan durhaka kepada orang tua. Jadi kezaliman itu Allah akan balas di muka bumi. Bahkan Rasulullah juga bersabda, ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Takutlah kalian berbuat zalim, karena sesungguhnya doa orang yang dizalimi itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Di sini Rasulullah sangat melarang kita untuk berbuat zalim terhadap diri sendiri, apalagi zalim kepada orang lain, zalim kepada hewan, zalim kepada tumbuhan. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas dikenal dengan sahabat yang doanya itu sangat makbul. Ketika dia menengadahkan tangannya ke langit, sebelum dia menurunkan tangannya, Allah sudah menjawab doanya. Pernah beliau itu dizalimi oleh para tabi'in. Ketika Khalifah Umar menjabat sebagai khalifah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas menjabat sebagai gubernur di Kufah, pernah beliau itu difitnah oleh seorang tabi'in, Usamah bin Qatadah. Usamah bin Qatadah karena tidak suka kepada Sa'ad bin Abi Waqqas melapor kepada Umar, memfitnahnya. Apa ia katakan? Bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak layak menjadi pemimpin. Bacaan Al-Qur'annya itu rusak. Dia tidak bagus dalam urusan membaca Al-Qur'an, apalagi dia memimpin. Sehingga Khalifah Umar karena belum berjumpa dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau memutuskan untuk berhenti sebentar. Sa'ad bin Abi Waqqas dicopot jabatannya. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas merasa terzalimi. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya laporan dia itu bukan karena kebencian kepada saya, tapi karena agamamu, maka maafkan dia. Tetapi seandainya fitnah dia itu atas dasar mencari muka atau karena tidak senang dengan saya, bukan karena agamamu, maka kabulkanlah 3 doaku, kata Sa'ad. Yang pertama, miskinkan dia. Yang kedua, panjangkan umurnya. Yang ketiga, sebelum dia mati, dia mendapatkan fitnah dunia. Dan 3-tiganya itu dijawab sama Allah. Saat
Usamah bin Qatadah itu hidup di dunia, beliau itu miskin. Miskin semiskin-miskinnya. Tidak ada yang beliau makan kecuali apa yang dikasih sama orang ketika lewat di jalanan. Kemudian doa yang kedua, panjangkan umurnya. Maka Allah panjangkan umurnya sampai ratusan tahun. Bahkan bulu matanya itu, alisnya itu sudah menutup matanya, saking tuanya. Dan yang ketiga, berikan dia fitnah sebelum dia itu mati, meninggal. Maka fitnah yang diberikan kepada Usamah karena memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas adalah ketika ada perempuan lewat di jalanan, dia itu menggodanya. Sehingga orang-orang bertanya kepada Usamah, "Wahai Usamah, engkau itu sudah tua, kenapa masih berbuat keji?" Sehingga Usamah mengatakan, "Rasa-rasanya ini adalah doanya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika aku pernah memfitnah dia." Jadi Allah balas di dunia ini. Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah, ketika beliau pernah difitnah dengan perbuatan keji, ada satu sahabat Rasulullah, bahkan penyairnya Rasulullah, Zaid bin Haritsah, Hasan bin Sabit itu pernah ikut-ikutan untuk memfitnah ibunda Aisyah radhiyallahu anhu dengan perbuatan keji, sehingga beliau itu Allah ambil kembali matanya, penglihatannya. Sehingga Aisyah berkata bahwa Hasan bin Sabit yang dijuluki dengan penyairnya Rasulullah itu Allah ambil kembali nikmat penglihatan karena dia pernah ikut-ikutan untuk memfitnah saya. Itu kata Aisyah. Artinya apa? Kezaliman itu mesti kita hindari. Sekecil apapun kezaliman yang mungkin akan kita buat, itu perlu kita hindari. Karena kezaliman itu berat, pertanggungjawabannya itu sangat berat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu dalam interaksi sosial kita, pasti kita akan dihadapkan dengan perkara kezaliman ini. Tidak dizalimi sama orang lain, dizalimi sama atasan, dizalimi sama teman-teman. Tetapi akhlak yang paling baik yang bisa kita berikan adalah tidak membalas kezaliman dengan kezaliman yang sama. Akhlak yang paling baik kata Rasulullah, di mana Allah akan membanggakan seorang yang memiliki akhlak ini di hadapan para malaikatnya adalah ketika seorang yang dizalimi tetapi dia mampu untuk memaafkan orang yang menzaliminya. Wa ta'fu amman zalamaka. Engkau mampu memaafkan orang yang pernah menzalimimu. Itu adalah akhlak yang terbaik yang harus kita miliki. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di atas mimbar yang mulia ini saya berpesan, dengan bulan Maulid ini tidak hanya kita bersalawat. Tentu salawat itu baik. Satu kali salawat Allah balas dengan 10 kali salawat. Pahalanya itu besar. Tetapi hal yang paling esensi yang harus kita lakukan adalah mampu meneladani akhlak Rasulullah. Dan di antara akhlak yang paling baik tadi ada 3 akhlak yang lebih utama. Yang pertama, tasilu man qata'aka. Engkau menyambung silaturahmi dengan orang yang pernah memutus silaturahmi denganmu. Yang kedua, wa tu'ti man haramaka. Engkau memberi orang yang pernah menolak memberi kepadamu. Dan yang ketiga, wa ta'fu amman zalamaka. Engkau memaafkan orang yang pernah menzalimimu. Mudah-mudahan nasihat singkat yang khatib sampaikan bermanfaat bagi khatib sendiri dan kepada para jamaah sekalian insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi azza wa qadar, alladzi amara kulla mu'minin bisillatir rahmi mastata'a wa qadar, linajahihi liyawmin la ya'rifun nas yawma idhin aynal mafar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala ni'amihil katsir, liyawmin la malja'a fihi wa la wazar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, syahadatan adkhiruha liyawmin la malja'a fihi wa la wazar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي مولانا محمد شفيع المذنبين في المحشر وعلى آله وصحبه السادات الغرار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim: Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.